Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Algoritma Pemrograman 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi string. Operasi string ada fungsi stretch, ada strmcp, ada strcpy, ada strlen, ada strref, ada atof, ada atoy, ada strlwr, ada strupr. Yang pertama adalah fungsi strcat digunakan untuk menambah string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang harus disertakan adalah string.h dan ctype.h. Bentuk penulisan strcat tujuan, sumber. Fungsi strcat digunakan untuk menambahkan string dari belakang. Berikut adalah format dari strcat. Jadi di sini strcat ada S1 variabel yang berisi string, S2 variabel yang berisi string untuk ditambahkan ke S1 seperti itu. Jadi dari belakangnya. Adapun studi kasus untuk strcat yang pertama terkait dengan di sini ada include iostream using namespace std, include conioh, include string h, int main, char string, misalkan di sini sama dengan universitas, char string 2, bina insani, menggabungkan string di mana ada string 1 yang akan dimasukkan di sini, ada string 2 yang akan dimasukkan di sini, lalu ada strcat string 1, string 2, siot setelah digabung string 1 menjadi string 1. Jadi di sini akan gabungan dari string 1 dan string 2. Get, return, exit, success. Hasil dari studi kasus yang pertama adalah seperti ini. Menggabungkan string 1 universitas, string 2 bina insani, string digabung string 1 sekarang menjadi universitas bina insani. Selanjutnya di sini ada string strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer atau int. File header yang harus disertakan adalah string.h. Bentuk penulisan adalah var underscore int sama dengan strcmp, str1, str2. Fungsi strcmp digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lainnya. Fungsi strcmp akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua string yang dibandingkan sama, tapi kalau nilainya berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Berikut adalah bentuk dari fungsi strcmp, di mana di sini ada strcmp, ada S1 variabel berisi string yang akan dibandingkan, S2 variabel berisi string yang akan dibandingkan. Berikut adalah studi kasus untuk strcmp, di mana di sini ada include iostream, include conio.h, include string h, include stdio.h using namespace std, int main, char str1 sama dengan petani, char ste2 sama dengan kode, int hasil. Hasil membandingkannya adalah strcmp, str1, str2. If hasil sama dengan 0, printf str1 dan str2 sama. Else printf str1 dan str2 berbeda. Berikut adalah hasil dari studi kasus yang kedua. Dikarenakan dia petani dan kode itu berbeda, maka akan menghasilkan str1 dan str2 berbeda. Selanjutnya ada strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data dan ukuran yang sama dengan string asal. File header harus disertakan adalah string.h. Bentuk penulisan strcpy ada tujuan, asal. Fungsi strcpy digunakan untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lainnya. Berikut adalah bentuk umum dari fungsi strcpy. Di sini ada strcpy. Sini ada S1 variabel tujuan dan S2 adalah variabel sumber yang berisi string. Berikut adalah studi kasus yang ketiga dari strcpy. Include iostream, include conio.h, include string.h, include stdio.h using namespace std, int main, char title belajar bahasa C, char title copy, indeksnya di sini ada 20. Copy string title ke title copy, strcpy title underscore copy, title, maka serang title copy akan berisi printf, isi title underscore copy, /s, persentase s, dan juga ada /n. Di sini ada title copy. Hasil dari studi kasus yang ketiga akan berisi isi title copy adalah belajar bahasa C. Selanjutnya di sini ada fungsi strlen. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. File header yang harus disertakan adalah string.h. Bentuk penulisan strlen, di dalamnya adalah str. Fungsi strlen digunakan untuk menghitung panjangnya string.
Berikut adalah bentuk umum dari strlen, di mana di sini ada S1, variabel berisi string yang akan dihitung panjangnya. Studi kasus yang keempat, include stdio.h, include string.h using namespace std, int main, char nama misalkan Ahmad Husairi, int panjang underscore nama, menghitung panjang nama sama dengan strlen nama, printf nama, persentase s, /n nama, printf panjang, persentase d karakter /n panjang underscore nama. Adapun hasil dari studi kasus keempat untuk strlen adalah nama Ahmad Husairi, panjang karakter adalah 15 karakter. Selanjutnya di sini adalah fungsi strref. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. File header yang harus disertakan adalah string.h. Bentuk penulisan adalah strref str. Adapun studi kasus yang kelima di sini adalah include iostream, include conio.h, include string.h, include stdio.h using namespace std, int main, char kata 20, siot masukkan sembarang kata, gets kata, strref kata, siot hasil perubahan. Di sini akan disampaikan kata yang dirubah, gets. Hasilnya untuk studi kasus yang kelima adalah sebagai berikut. Masukkan sembarang kata, misalkan Universitas Bina Insani, hasil perubahannya maka dia akan dibalik. Untuk strref, Universitas Bina Insani, seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi atof. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang harus disertakan adalah match.h. Studi kasus yang keenam, include stdio.h, include conio.h, include math.h, include iostream, include string.h using namespace std, int main, char kata 5, float angka, 5, siot inputkan sembarang kata berupa angka, gets kata angka, atof kata x sama dengan angka plus 5, siot hasil perubahan ditambah dengan 5, gets. Oke, selanjutnya adalah studi kasus yang keenam ini akan menghasilkan sebagai berikut. Inputkan sembarang kata berupa angka, misalkan di sini 100,5. Di sini akan ada hasil perubahan ditambah 5, 100,5 ditambah 5, maka akan menghasilkan 105,5. Karena dia menggunakan tipe data float. Selanjutnya adalah fungsi atoy. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. File header yang harus disertakan adalah stdblib.h. Adapun contoh studi kasus yang ketujuh di sini adalah include stdio.h, ada include conio.h, include math.h, include iostream, include string.h using namespace std, int main, char kata 5, float angka, x, siot inputkan sembarang kata berupa angka, gets kata angka sama dengan atoy kata x sama dengan angka plus 5, siot hasil perubahan ditambah dengan 5, gets. Adapun hasil dari studi kasus yang ketujuh adalah inputkan sembarang kata berupa angka, misalkan di sini 16, hasil perubahan ditambah dengan 5, 16 ditambah 5 sama dengan 21 karena dia menggunakan tipe data integer. Selanjutnya adalah fungsi strlwr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital dalam string menjadi huruf kecil. File header yang harus disertakan adalah string.h, bentuk penulisan strlwr str. Berikut adalah studi kasus yang ke-8. Di sini ada include stdio.h, include conio.h, include iostream, include string.h using namespace std, int main, char kata 20, siot masukkan sembarang kata dengan huruf besar, gets kata, strlwr kata, siot hasil perubahan kata, gets. Adapun hasil studi kasus yang ke-8 adalah sebagai berikut. Masukkan sembarang kata dengan huruf yang besar, misalkan Bina Insani University. Hasil perubahannya akan menjadi huruf kecil, Bina Insani University. Selanjutnya adalah fungsi strupr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital. File header yang harus disertakan adalah string.h, penulisan bentuk adalah strupr str. Adapun contoh studi kasus yang ke-9 adalah include stdio.h, include conio.h, include iostream, include string.h using namespace std, int main, char kata 20, siot masukkan sembarang kata dengan huruf kecil, gets kata, strupr kata, siot hasil perubahan kata, gets.
Adapun hasil dari studi kasus yang ke-9 adalah sebagai berikut. Masukkan sembarang kata dengan huruf kecil, misalkan Universitas Bina Insani, hasil perubahannya adalah menjadi huruf besar Universitas Bina Insani. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Muhajirin operasi string C++, Muhardian A belajar pemrograman C sub 14 mengenal tipe data string pada C, nblock nlive strcat untuk menggabungkan string pada C++, pada Zidat 421 fungsi ataf dan fungsi ini digunakan untuk mengubah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.